Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman onlineku semuanya. Jumpa lagi dengan aku, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan tinggal di rumah sederhana. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, aku akan kembali share kegiatan hari ini ya. Sebelumnya aku mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan puasa. Semoga puasa kita diberikan kelancaran, barokah, berkah, amin amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, seperti biasanya kegiatan pagi hari aku awali dengan mencuci piring teman-teman. Cucianku hari ini tuh lumayan gak menumpuk seperti biasanya ya teman-teman. Ini tuh cuman bekas makan sahur tadi ya teman-teman. Kalau bekas buka puasa tadi malam tuh udah aku cuci sekalian. Karena kemarin itu sebenarnya cucianku tuh benar-benar menumpuk ya teman-teman. Bekas masak buka puasa, bekas buka puasa menumpuk banget. Jadi aku tuh lihatnya kok sebel aja ya teman-teman. Jadi langsung aku cuci aja para piring-piring kotor itu. Ya begitulah ya teman-teman, namanya emak-emak itu kalau melihat barang bergeletakan sedikit aja udah nggak enak aja, di pikiran risih gitu ya teman-teman, jadi langsung dieksekusi aja. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong hari ini teman-teman kegiatannya lagi pada ngapain nih? Udah pada beberes rumah apa belum nih teman-teman? Udah pada belanja sayuran buat menu buka puasa apa belum nih? Apa nanti nih menunya teman-teman? Pokoknya kalau di bulan puasa itu ribet mikirin menu masakan ya teman-teman. Kalau menunya tetap itu kan bosen aja gitu mau makan ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kembali ke video awal lagi. Ini aku nyuci piringnya udah selesai teman-teman, udah aku bersihin juga tempat cucian piringnya ya. Dan ini aku mau buang sisa nasi-nasi yang ada di tempat cucian tadi ya teman-teman, mau aku kasihkan ayam di belakang rumah. Ya begitu itu enaknya punya ayam ya teman-teman, kalau ada sisa makanan gitu di tempat cucian piring kan langsung dibuang di belakang, dikasihkan ayam kan enak ya teman-teman. Kalau nggak punya ayam itu yang kenyang kan ayamnya tetangga teman-teman. Oke teman-teman, kita beralih ke video selanjutnya. Ini aku persiapan nyuci baju teman-teman. Itu kalian lihat cucian bajuku itu satu bak penuh ya teman-teman, menumpuk banget. Waduh, suka capek sih teman-teman ya kalau mikirin cucian itu tiap harinya kok menumpuk terus gitu, nggak ada senggangnya gitu ya teman-teman. Dan ini kalian lihat teman-teman, cuaca pagi di tempatku itu panas banget ya, cerah banget teman-teman. Semoga aja nanti nggak hujan, cerah sampai sore ya teman-teman, biar aku cuci bajunya bisa kering semua gitu. Harapan emak-emak itu selalu begitu ya teman-teman kalau punya cucian banyak. Dan ini tuh yang paling banyak bajunya si bocil teman-teman ya, karena bocil itu kan setiap kali kotor, setiap kali basah gitu selalu ganti ya teman-teman, mau apa aja dia tuh minta ganti. Jadi ya begini, emaknya itu cucian selalu banyak. Walaupun puasa-puasa harus tetap strong ya teman-teman, cucian banyak pun tetap diterjang, nggak boleh lemes ya teman-teman. Walaupun lemes sedikit ya ditahan, nggak, karena kalau nggak kita yang ngerjain siapa lagi ya teman-teman. Cucian banyak itu walaupun cuci ditunda-tunda tapi tetap aja kita yang ngerjain, nggak ada yang bantuin ya teman-teman. Jadi mama rumah tangga itu ya seperti itu ya teman-teman, walaupun badan capek semua, badan terasa nggak enak ya tetap bersih-bersih rumah, tetap nyuci-nyuci walaupun segunung ya teman-teman. Ya nggak, kalau kita sendiri yang ngerjain siapa lagi teman-teman, kita mau minta bantuan siapa? Ya Pak suami kan udah capek banget kerja cari uang ya teman-teman. Dan ini tuh udah tugas seorang istri, seorang ibu rumah tangga, kita itu kan ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami ya teman-teman. Ya itulah kewajiban kita setiap harinya. Jadi semoga para emak-emak itu diberikan kesehatan selalu, nggak boleh ngeluh ya teman-teman. Makanya teman-teman, kita itu sebagai emak-emak harus butuh refreshing walaupun sebentar ya teman-teman, walaupun sejenak, kita itu juga butuh healing-healing. Healing-healing jauh maupun dekat, yang penting itu ya pikirannya itu fresh aja gitu ya teman-teman, pikirannya adem ayam gitu, pokoknya udah seneng. Jadi emak-emak itu sebenarnya cuman sederhana sih teman-teman, bahagianya kita belanja ke pasar aja itu pun udah seneng banget ya teman-teman, pikiran itu udah lega. Ya bahagia itu kan nggak harus mewah-mewahan ya teman-teman, nggak harus beli baju ke mall, ya nggak harus pegang duit banyak, yang penting itu kita itu keluar dari rumah bahagia sejenak, walaupun nggak bahagia banget
gitu aja udah ngobatin rasa capek di rumah gitu pokoknya ya teman-teman. Ya kalau kita kan setiap harinya capeknya itu bergelut sama pekerjaan rumah tangga ya teman-teman, yang nggak ada habisnya, nggak ada berhentinya gitu. Kadang bahagia itu juga ngumpul sama bestie gitu aja udah seneng ya teman-teman. Kumpul sama emak-emaknya temennya bocil itu udah ya ngilangin capek, ngilangin sejenak penat di rumah ya teman-teman. Tapi kadang kalau aku tuh udah capek banget, Pak suami itu lihatnya juga nggak tega ya teman-teman. Jadi biasanya itu juga dia itu bantuin nyuci piring gitu, tapi dikit-dikit dia tuh juga mau bantu-bantu ya teman-teman. Kalau aku tuh udah nyerah, udah apalagi sakit gitu ya teman-teman, berarti kan udah beneran capeknya ya teman-teman. Iya loh ya teman-teman, emak-emak itu kalau udah sakit berarti capeknya itu udah beneran gitu, tapi kadang ditahan ya teman-teman, terus akhirnya tepar juga. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, emak-emak itu kalau sakit itu nggak sakit banget gitu kan, masih ditahan, masih beres-beres rumah, masih ngurusin anak, masih ngurusin pak suami gitu ya teman-teman. Pokoknya nggak bisa deh kalau jauh-jauh dari pekerjaan rumah tangga. Nah oke teman-teman, kita kembali ke video awal lagi. Ini aku nyuci bajunya udah tinggal separuh ya teman-teman, sebentar lagi udah selesai. Dan oke, singkat cerita aja, aku nyuci bajunya selesai juga teman-teman. Ini aku tinggal jemur-jemur baju. Alhamdulillah cuacanya masih cerah ya teman-teman, semoga aja nih nanti sampai sore biar cucian bajuku bisa kering semuanya. Ini tuh rasanya badan udah lemes ya teman-teman kalau habis nyuci banyak, terus angkat bak, terus jemur pakaian, itu rasanya lemes, tapi aku tahan ini ya teman-teman, karena mau gimana lagi, kalau nggak cepat-cepat dijemur kan nggak kering ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau puasa-puasa gini di tempat kalian sorenya itu rame apa enggak, banyak orang jualan seperti di tempatku apa enggak nih teman-teman ya. Mestinya juga sama ya, kalau di bulan puasa itu banyak orang jualan di pinggir jalan ya teman-teman. Di tempatku itu sebenarnya rame sih teman-teman, tapi nggak serame tahun kemarin teman-teman. Yang tahun ini itu agak sepi aja gitu, orang ngabuburit aja nggak serame dulu ya teman-teman. Kalau dulu itu rame banget, setiap puasa itu ngabuburitnya itu selalu rame, orang cari takjilan gitu rame ya teman-teman. Ini tuh rame tapi nggak seperti tahun kemarin-kemarin ya teman-teman, ya cuman biasa aja gitu. Kalau tahun kemarin itu kan rame, kalau sore itu banyak orang tadarusan gitu, anak-anak gitu ya teman-teman, kadang sampai malam habis tarawih gitu juga tetap lanjut ya teman-teman. Tapi kalau sekarang ini jarang gitu, ada tadarus tapi nggak sesering tahun kemarin ya teman-teman. Kadang itu aku tuh kalau sahur suka jam 3:30 ya teman-teman bangunnya, kadang itu jam 3 lebih gitu, aku nggak dengar suara orang ronda gitu ya teman-teman. Biasanya itu kalau dulu jam 2:30 itu udah semuanya udah mulai keliling ronda gitu ya teman-teman. Kalau sekarang itu jarang juga teman-teman, di tempatku orang ronda itu paling-paling itu juga di masjid, di mik gitu, jadi kan gampang kebangun gitu aku ya teman-teman dengar gitu. Tapi memang jarang sih di tempatku orang ronda sekarang ini teman-teman. Kadang aku tuh bangun juga suka berandapan teman-teman, aku pikir itu udah imsak, ternyata masih jam 3 lebih seperempatan gitu teman-teman. Jadi aku bangunin bocil, bangunin pak suami, bangunin seisi rumahku ya teman-teman, diajak sahur gitu. Kadang itu kalau aku tuh sahurnya masak gitu ya teman-teman, aku 2:30 udah bangun masak gitu ya teman-teman, karena mau tidur itu kayak nggak bisa gitu berandapan nanti keburu imsak gitu ya teman-teman. Tapi kalau udah ada lauk gitu aku agak bangkong sedikit, paling 3:30 jam 3 lebih gitu baru bangun ya teman-teman. Kalau tinggal manas-manasin lauk kan cepet ya teman-teman, tapi kalau masak lagi kan ya agak lamaan, tapi ya enak, memang fresh ya teman-teman. Apa ya teman-teman, aku tuh kalau masaknya buat sahur nggak ribet-ribet kok teman-teman, yang penting itu keringan, oseng-osengan gitu kan enak ya teman-teman. Tapi kalau pakai santan itu kayaknya enek gitu aja sih teman-teman. Aku jarang kalau puasa itu menuku pakai santan teman-teman ya, aku suka enek gitu, bikin kenyang gitu ya teman-teman. Paling sukanya itu yang seger-segeran, bikin sop gitu, kalau nggak gitu ya oseng-osengan. Udah gitu aja udah enak kok teman-teman ya. Gimana ya teman-teman, kalau puasa itu kayaknya kalau pas buka itu kalau udah minum es, minum air itu udah kenyang ya teman-teman. Jadi makannya itu nggak terlalu banyak, walaupun kita itu banyak masak menu, tapi makannya itu nggak seberapa ya teman-teman.
teman-teman. Kadang itu cuma sedikit-sedikit gitu udah kenyang. Nanti kalau kekenyangan buat taraweh kan nggak enak di perut ya teman-teman. Kadang itu aku tuh kalau pas sholat taraweh suka ngantuk gitu ya teman-teman, karena kebawa buka puasa gitu kenyang. Jadi di masjid itu kadang sholatnya ngantuk. Mungkin juga sama kebawa capek gitu teman-teman ya, rutinitas dari pagi sampai mau buka lagi gitu ya teman-teman. Jadi kalau pas tarawih gitu capek-capek ngantuk. Kadang itu aku kalau habis tarawih gitu langsung tidur di rumah ya teman-teman. Duh kayaknya tuh udah ngantuk banget, nggak betah gitu. Bangun-bangun kalau mau sahur gitu masak lagi ya teman-teman, ya capek lagi. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong soal lebaran gimana nih, udah pada shopping-shopping apa belum nih kalian teman-teman? Kita itu mulai mau nguras duit lagi ya teman-teman buat persiapan lebaran. Itu persiapannya itu banyak banget. Pokoknya ini tuh para emak-emak itu bingung ya teman-teman, ngatur keuangan itu pusing banget gitu kalau pas lagi begini. Pokoknya kalau pas puasa terus mau pas lebaran gitu budgetnya itu harus tebel ya teman-teman, harus banyak duit karena kan persiapannya juga banyak. Puasa persiapannya juga banyak, masak-masak lah, yang inilah yang itulah. Terus mau lebaran juga malah banyak lagi ya teman-teman. Pokoknya kalau lebaran itu yang didahuluin pokoknya bajunya bocil ya teman-teman. Kalau masalah emak sama bapaknya itu belakangan aja ya teman-teman, yang penting bocilnya itu dapat duluan gitu. Emaknya itu selalu mengalah ya teman-teman. Biasanya kalau emak-emak itu masalah baju lebaran itu belakangan ya teman-teman. Yang penting pertama itu bocil, terus kedua pak suami. Kalau giliran kita itu belakangan kalau ada sisa gitu ya teman-teman. Ya begitulah. Ya udah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.